beliau menyebut yang spesifik ya, Al-Ghani, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Semua sifat Allah itu berkaitan dengan rezeki. Meskipun ada yang bertentangan misalnya Al-Qabid yang maha menahan rezeki orang gitu ya. Loh, menahan itu rezeki bagimu kan. Ada guru saya yang pernah bertanya, Mbah, kepada saya, ketika suatu saat Allah memberikan kesempatan kepadamu untuk lahir kembali, kamu mau lahir dalam keadaan sempurna dalam segi fisik, ataukah kamu mau dilahirkan dalam keadaan difabel? Jadi saya memilih keadaan difabel. Karena di dalam keadaan ini benar katanya Mbah Nun bahwa terkadang itu keterbatasan itu yang menjadi rezeki kita gitu. Silakan Mas Helmi meneruskan kelompok ibu-ibu yang ketiga, mbak-mbak. Ya, silakan ibu-ibu kelompok 3. Mas Imam minta tolong mic-nya pinjam. Nyampe? Oke, agak maju dikit enggak apa-apa Ibu. Kelompok 3, ibu-ibu. Pertanyaan yang pertama, sebutkan beberapa nama atau sifat Allah yang berkaitan dengan rezeki. Silakan Bu. Ya, agak maju karena kabelnya sudah pol ini ya. Oke. Beberapa nama atau sifat Allah yang berkaitan dengan rezeki. Diganti Mas Imam, minta tolong. Oke. Dari diskusi kelompok kami tadi, sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan rizki, ini dari keseluruhannya adalah 99 Asmaul Husna. Karena kalau kami lihat ya, rizki itu kan tidak hanya dari sifat Allah yang Razak, Rahman, Rahim, Al-Ghani, tapi juga Ad-Dar yang Allah pemberi pemberi kemudaratan, itu juga rizki buat kita gitu ya, karena ada hikmah di balik itu. Dan tadi yang seperti disampaikan sebelumnya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sifat Allah yang berkait dengan rizki itu ada 99 Asmaul Husna. Okay. Itu menurut kelompok kami. Oke, jadi seluruh sifat Allah dalam 99 itu Asmaul Husna sejatinya berkaitan dengan rizki gitu ya. Tidak hanya yang selama ini diketahui ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani, Al-Mughni dan lain sebagainya. Barangkali Pak Nas ada respon, silakan. Setuju. Oke. Ya, jadi, karena makna rezeki ini sangat luas sekali. Jadi segala sesuatu yang baik menurut kita itu rezeki, dan yang baik menurut Allah juga rezeki. Jadi ada yang baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah. Ada yang tidak baik menurut kita tapi baik menurut Allah. Jadi seluruh Asmaul Husna, karena Al-Husna ini kebaikan, jadi maka seluruh nama-nama itu adalah rezeki ya. Jadi yang kita harus mendekat kepada Allah dengan sifat-sifat rezekinya. Dan cuma memang ada yang spesifik seperti Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Dan sebenarnya penamaan magnet rezeki ini ditujukan sebagai salah satu bentuk dakwah mengajak Allah melalui jalan rezeki. Jadi banyak orang kenapa sih ngomonginnya rezeki gitu ya? Sudahlah ngomonginnya ibadah. Ya yang ngomongin ibadah sudah banyak, yang ngomongi tauhid, akidah sudah banyak. Karena saya bukan ustadz maka kita ngomongin rezeki ya. Dan memang ternyata mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan rezeki, mudah-mudahan juga ketemu Allah juga. Demikian ya, sedikit tambahan dari saya.
Sebenarnya pertanyaannya saya turunkan kadarnya. Pertanyaan sebutkan beberapa nama Allah. Nama atau sifat Allah yang berkaitan dengan rizki. Ya. Sebenarnya kan pertanyaan gini, apakah ada sifat Allah yang tidak terkait dengan rizki? Dan sudah dijawab oleh beliau tadi. Kalau Anda berpikirnya dialektis komprehensif, tidak ada nama satu pun dari sifat Allah itu yang tidak berkaitan dengan rizki manusia. Semuanya. Wis sebutan jeneng apa wae wis. Tak jelas kayak gini gitu. Semua nama-nama Allah, meskipun secara kognitif, secara akademis seolah-olah tidak terkait. Mergo kowe iki wis dadi budake karo pasiene dunia modern, sing mikire fakultatif. Nek kedokteran ora ana hubungane karo fisipol ngono to? Nek fisipol ora ana hubungane karo farmasi, nek farmasi ora ana hubungane karo teknik ngono to? Carane mikir pekok to kuwi. Tidak ada sesuatu yang tidak terkait dengan lainnya karena umatan wahidah itu artinya adalah manunggal. Semuanya itu manunggal, semua itu terkait satu sama lain secara kausalitif maupun komprehensif gitu loh. Nek cara kampusnya ngono kuwi. Tapi lumayan beliau menyebut yang spesifik ya, Al-Ghani, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Semua sifat Allah itu berkaitan dengan rezeki. Meskipun ada yang bertentangan dengan Al-Qabid yang maha menahan rezeki orang gitu ya. Loh, menahan itu rezeki bagimu kan. Ono wong sing ora gelem munggah pangkat, Mbak. Dia hanya kepala gudang di pelabuhan. Dia tidak mau menjadi kepala bagian apa enggak mau karena dia mengenal dirinya, saya itu cocoknya ya kepala gudang. Jadi dia menghalangi dirinya untuk tidak naik pangkat. Saya punya teman dulu yang dulu membunuh Presiden Fretilin, siapa jenenge biyen ya? Di Timur ya, itu seorang kolonel yang tidak mau naik pangkat. Jadi saya disambati oleh Pak Ria Mirzad, Cak ini abang kita tidak mau naik ke Brigjen atau Mayor Jenderal, tidak mau. Dia cukup kolonel saja. Dan dia sangat berperan di TNI pada waktu itu. Itu temannya Mbak Fia, temannya istri saya. Dan saya sangat dekat sama beliau. Karena dia tahu bahwa dia berfungsinya itu lebih berfungsi di situ daripada dia naik ke level berikutnya. Jadi itu juga rezeki Allah, keterbatasan itu rezeki Allah, bukan hanya kemelimpahan. Melimpah ya rezeki tapi terbatas ya rezeki. Bayangke saiki Anda sama Allah dikasih rezeki berupa bisa mendengar frekuensi jauh misalnya. Anda kan sekarang mendengarkan 3 meter, 4 meter pol toh. Saiki bayangke nek kowe iki dikei tengen karo Gusti Allah. Bisa mendengar suara Pak Lurah 2 km di sana. Iso ngrungokke pasar ning Beringharjo. Dadi kowe iki ana wong kampung ngrasani kowe krungu. Mesti kerengan bendina to. Ning bacok-bacokan to kowe mergo krungu iku gitu kan. Kan gitu. Nah, rahmat Allah adalah kita diberi keterbatasan di dalam pendengaran dan penglihatan. Saiki penglihatan mata itu hanya bisa lurus, Mas, tidak bisa belok. Sebab kalau Allah kasih rizki berupa penglihatan bisa belok, gunane wong jilbaban apa, Mas? Kowe ndelok ngene terus kowe mlebu-mlebu ngene iki ya. Ya ta, Mas? Ya ta? Maka keterbatasan itu jangan lupa. Makanya sekarang saya minta Mas Zulkarnain untuk mengatakan bahwa beliau ini penuh keterbatasan, tetapi beliau menganggap itu cuma rizki Allah karena kondisi saya ini tidak dialami oleh kebanyakan orang sehingga saya mendapatkan sesuatu yang khusus dan seterusnya. Monggo sampean ngomong di Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah kesempatannya, Mbah Non. Ada guru saya yang pernah bertanya, Mbah, kepada saya, ketika suatu saat Allah memberikan kesempatan kepadamu untuk lahir kembali, kamu mau lahir dalam keadaan sempurna dalam segi fisik, ataukah kamu mau dilahirkan dalam keadaan difabel? Jadi saya memilih keadaan difabel, karena di dalam keadaan ini benar katanya Mbah Nun bahwa terkadang itu keterbatasan itu yang menjadi rezeki kita gitu. Saya pikir ketika mungkin saya punya jari-jari, saya punya kaki, mungkin saya tidak akan berdiri di sini atau duduk di sini, atau saya tidak akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang luar biasa, atau mungkin saya tidak akan menjadi manusia yang selayaknya, mungkin seperti itu. Tapi
itulah keadilan Allah gitu. Adil itu tidak sama. Dan inilah karya terbaik dari Tuhan, inilah karya terbaik Allah dengan tidak menghadirkan saya punya kaki, punya tangan. Tapi ngapunten Mbah Nun, ngapunten teman-teman, ternyata keadaan yang seperti ini justru menguntungkan kula ngoten. Kalau joknya orang-orang kami atau kami di Banyuwangi itu pena gitu, tidak punya kaki, tidak punya tangan itu pena karena pengeluarannya itu minim gitu. Jadi kalau kita hari raya itu pengeluarannya minimal berapa Bu? 500.000, 1 juta gitu. Saya itu kain 1 meter itu jadi 4 Bu untuk celana Bu gitu. Saya itu. Dan ini nikmat yang luar biasa ngoten. Ini nikmat yang luar biasa yang selalu saya share gitu. Apapun dirimu, bagaimanapun bentukmu, itulah karya terbaik dari Allah. Dan kalau diibaratkan buku Cak Nun, diibaratkan buku, tugas saya adalah satu. Meskipun buku itu warnanya merah sampulnya, meskipun buku itu warnanya putih, meskipun buku itu warnanya hijau dan lain sebagainya, tugas saya hanyalah satu. Menulis di lembar-lembar di antara buku-buku tersebut. Dan kata pertama yang saya tulis di dalam lembar-lembar itu hanya satu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi mungkin itu, Mbah Nun. Oke. Saya mungkin nambahin ingatan aja bahwa tadi kan beliau mengatakan itulah keadilan Allah. Jadi Allah itu al-adil ya. Al-qisti ya. Allah itu sangat adil. Dan pertanyaan pertama saya kepada Anda gini, Gusti Allah kudu adil ora nang kowe? Wajib adil apa tidak? Sakarep-karepe dhek arep gawe kowe ya monggo, ora gawe kowe ya monggo, kowe arep keimangan ya monggo, ora ya monggo, wong dhek sing duwe, dhek sing gawe. Kan gitu kan. Jadi kalau sampai Allah itu kok ternyata adil banget, itu kenapa? Karena Allah mencintai semua yang diciptakannya, betul enggak? Jadi ternyata keadilan sama cinta itu seperti api dan panasnya, seperti gula dan manisnya, kan begitu Mas. Enggak bisa dipisahkan. Beliau mengatakan Allah Maha Adil dengan keberadaan beliau seperti ini karena Allah sangat mencintai dia. Dan cintanya Allah kepada Mas Ahmad Dzulkarnain ini tidak sama dengan cintanya kepada kita. Kita cinta rata-rata tuh. Cintane nang kowe nang aku memeh padha to padha ngene kita. Nek karo kan khusus sih. Dan nanti surganya itu khusus. Mungkin omahe tingkat kowe ora lho, kowe meng kos-kosan lho kowe. Sesuk ning surga lho ya. Jadi Allah itu kenapa dia adil kepada hamba-hambanya dan kepada siapapun saja? Karena Allah mencintainya. Bukan karena kewajiban. Nek kita wajib adil karena kita ini hidup bebrayan bareng-bareng sama orang banyak, harus menciptakan keseimbangan satu sama lain, tidak menyakiti dan seterusnya gitu ya. Maka kita wajib adil. Allah enggak wajib, sakarep-karepe ya. Untung Allah Subhanahu wa taala, Allah Pak Nasrullah atau saya kan mungkin kebijaksanaannya berbeda. Nek aku wis ora sabar kita bulan bril kayak bulannya cekel bril. Dinapakaken Gusti bandemke nang bumi. Bruwol ngono kata. Nek aku sebelok ndelok menungso iki. Wong setan ngongkon dhek korupsi 1 miliar, dhek jebul wis korupsi 10 miliar kok piye. Jadi setan wis putus asa, iblis wis pensiun kok saiki gitu lho. Menungso asu bajingan tenan. Ya itu contoh aja Mas ya. Jadi pertama adil itu dan semua sifatnya Allah itu landasannya adalah kan kenapa Anda jadi pengikut Muhammad? Kenapa? Apakah itu soal institusi, soal identitas agama? Allah kan mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menyuruh Muhammad ngomong nang kowe karo aku. Nek pancen kowe seneng cinta nang Gusti Allah, kon melu Muhammad. Kan ta? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kurang piye kaya ngono kuwi. Tresnane Allah nang kowe kabeh iki. Wong kowe iki kowe nyopet duit ya.
Terus kok gawe tuku sotone njur krasa soto copetan ora? Ya tetep enak toh? Tetep enak toh. Jadi Allah itu begitu pemurahnya sama kita. Gitu loh. Allah sangat melindungi hamba-hambanya gitu. Ning hamba-hambanya sendiri sing cen kurang ajar kan gitu kan. Cen balelo ora karu-karuan itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Masih ada pertanyaan berikutnya? Masih ada dua. Ya, masih ada dua, Mbak. Oke, mungkin bisa dijawab sekaligus sih supaya ringkas karena sudah jam 23:20. Oke, silakan. Pertanyaan yang kedua, Al-Fatihah adalah ummul kitab atau ibunya Al-Quran. Mengapa ayat awal atau pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah adalah ummul kitab. Kenapa? Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Zul, langsung menyampaikan, saya seperti ini, saya bersyukur. Dan kata yang pertama yang saya ucapkan adalah Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah di sini segala puji bagi Allah. Jadi bagaimana kita memuji Allah? Karena ada sesuatu yang memang sudah kita rasakan. Karena Allah di sini mengingatkan kita sih sudah diberikan nikmat yang banyak. Tapi kita sedikit sekali memperhatikan atas tanda-tanda kebesaran yang sudah Allah berikan. Kita sudah diseru oleh Allah, tapi kadang-kadang kita sedikit sekali mendengarkan apa yang sudah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lantas di sini Alhamdulillahirabbil alamin mengingatkan kepada kita senantiasa kita memuji sebelum melakukan apapun atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Iya, jadi itu ayat pertama. Ayat pertama. Segala puji. Bukan kedua, bukan ketiga, tapi pertama. Pertama. Jadi durung-durung kok wis kon matur nuwun. Berarti kan ada yang sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Ya. Berarti sebelum Alhamdulillah kan Anda harus memahami bahwa begitu banyak nikmat Allah untuk hidupmu, maka pertama-tama kalimat yang kau ucapkan kepada Allah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Jadi dulu di daerah Pati ada namanya Kiai Alhamdulillah juga. Ya, jadi ada seorang wartawan muslim di Mesir yang pergi ke tempat peperangan, saanane ketemu truk, nunut truk, terus tengah jalan truknya meledos bane siji. Supire Alhamdulillah. Bingung wartawan kok Alhamdulillah. Wis dandani meneh diganti bane, lunga meneh terus njeblok loro, Mas. Buah, supire tetep Alhamdulillah. Suwe-suwe njeblok kabeh, tetep Alhamdulillah, dan supir wartawannya mulai nesu. Gimana sih kok Alhamdulillah terus? Lo ya daripada apa namanya, truknya yang patah, kan mending bannya yang meledos kan masih lumayan. Terus jalan lagi ternyata AC pedot, Mas, jebol. Supirnya tetep Alhamdulillah. Loh gimana? Lihat timbangannya gegermu sing pedot gitu. Jadi ada dua cara berpikir, Bapak. Ada berpikir 0 ke atas, 0 ke bawah. Ada orang yang serakah, yang tidak pandai bersyukur, itu adalah orang yang punya 1 dia bilang belum 2. Punya 2 dia cemburu kepada yang 3. Punya 3 dia hasut kepada yang 4 dan seterusnya. Dia orientasinya seperti api tidak terbakar, tidak terbatas. Karena api itu kan bisa membakar seluruh alam semesta, Mas. Ya. Kalau air ada batasnya, udara ada batasnya. Kalau api itu saya kuwi ngobong iki, Mas. Kira-kira iso sak kampung kobong ora, Mas? Nek sak kampung kobong iso sak kutha kobong ora. Jadi seluruh dunia bisa terbakar oleh api. Karena api tidak punya rasa kenyang. Nah, kalau manusia berwatak api, dia tidak punya rasa kenyang sehingga orientasinya adalah 0 ke atas. Nek kowe bersyukur ki 0 ke bawah. Kowe men 1, alhamdulillah mbangane men 2. Ngene ta? Kowe men 2, ya kan ora men 3. Isi ono alasan untuk selalu bersyukur gitu loh. Jadi sekarang Anda tinggal pilih, kowe orientasimu 0 ke atas atau 0 ke bawah. Plus 1, 2, 3, 4 atau min 1, 2, 3, 4 monggo. Tapi
rumusnya yang jelas adalah bahwa kebahagiaan hidup dan rezeki itu sangat kompatibel dengan kepandaian bersyukur, kira-kira gitu ya. Sangat kompatibel dengan pinter-pinter bersyukur. Bersyukur ya ono ilmune. Ya ono bakate barang, ono wong sing ora bakat bersyukur ya ono. Jadi misalnya ono wong sing tidak pernah bergaul gitu ya. Waktu kecilnya karena dia anaknya orang besar, dia tidak tahu bertetangga itu gimana, matur nuwun dia nggak tahu. Karena dia pikir misalnya kue rene nggo jajan, misalnya ya. Terus aku orang matur nuwun. Alasan saya pancen dia sudah sewajarnya dia buat jajan ke saya, atau istri yang tidak pernah mensyukuri jasa suaminya. Karena bagi dia memang kewajiban suami kok. Gelem kowe ndek bojo kaya ngono. Lha pancen kewajiban wong lanang toh kudu kaya ngene iki. Ya tapi kan tetap ana matur nuwune, gitu kan. Gitu loh. Nah, ada orang yang tidak punya kepandaian bersyukur. Bahkan ada orang yang tidak ngerti syukur, bahkan ada orang yang tidak mengetahui syukur. Kan ana tingkat-tingkat Mas ya. Weruh, ngerti, iso, gelem, papat iki Mas. Tahu, mengerti, bisa, mau. Ada orang yang tahu syukur tapi tidak mengerti syukur itu apa, urusannya gimana. Ada orang yang mengerti syukur tapi dia tidak bisa melakukannya. Ada orang yang bisa melakukannya tapi tidak mau melakukannya, betul enggak Mas? Yang banyak kan itu. Mereka sudah bisa dan mengetahui dan mengerti rasa syukur tapi mereka tidak mau melakukannya. Itu yang penduduk terbanyak di dunia gitu loh Mas. Padahal rizki dan kebahagiaan hidup itu kuncinya adalah rasa syukur dan pandai bersyukur, kira gitu ya. Oke, ini kita tidak boleh lewat tengah malam supaya tidak 2 hari acaranya, gitu ya. Nah jam 00 ya. Ini masih satu soal sebentar Pak. Oke. Yang terakhir. Selesaikan satu ya terakhir ya. Ya silakan Bu. Di dalam Al-Quran atau wacana Islam ada istilah ashabul yamin atau ashabul maimanah serta ashabus shimal. Dalam perpolitikan global juga ada istilah golongan kanan dan golongan kiri. Apakah konten Al-Quran itu sama dengan konten modernitas dan globalisasi kehidupan umat manusia di dunia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya ini sama. Sama, kenapa? Karena memang ada golongan manusia yang taat, ada yang tidak taat. Begitu juga di perpolitikan. Kalau dibilang kanan itu adalah keteraturan, kiri itu adalah yang gerakan. Sedangkan untuk globalisasinya sendiri itu pembenaran mungkin ya. Jadi pada dasarnya adalah sama ya, Al-Quran itu mengikuti zamannya, tidak ada batasan. Kalau dalam perpolitikan global, kanan itu kapitalis, fasis, kalau kiri itu komunis, sosialis. Jadi nek ono cah berontak kayak demo-demo biasanya cah kiri. Pemerintahnya biasa kanan, Mbak. Nah kalau di Quran malah terbalik, Mbak. Golongan kanan ashabul maimanah atau ashabul yamin itu adalah orang-orang yang berpihak kepada Tuhan. Kalau ashabus shimal itu orang-orang yang tidak berpihak kepada kebaikan malahan. Jadi terbalik sebenarnya kalau istilah barat sama istilah Quran itu, Mbak ya. Tapi saya kembali kepada Borobudur tadi, Mbak. Jadi kalau dihubungkan sama rizki, kalau kanan itu kan yang namanya kapitalisme liberal, kerakusan konglomerat itu kan semua politik kanan tuh, Mbak. Itu kanan semua itu. Itu kalau di dalam globalisasi malah kanan tuh sing entek-entekin dunia kanan gue. Yang memperjuangkan rakyat biasanya kiri kan gitu. Kalau di Quran terbalik. Yang kanan itu pokoknya menyerap rizki sebanyak-banyaknya untuk dunia, sementara kalau kiri itu tawaf, energi putaran ke kiri namanya parasawiyah, kalau kanan itu paradaksina ya, dalam bahasa Sanskerta ya. Nah parasawiyah itu adalah orang yang mensyukuri nikmat dari Allah dan sadar bahwa itu bukan miliknya, maka dia selalu
punya keikhlasan untuk mengembalikannya kepada Allah. Karena kalau kamu tidak mengembalikan itu akan diambil juga oleh Allah. Karena kamu tidak punya kuasa apa-apa atas dunia dan atas dirimu sendiri. Makanya la haula wala quwata illa billah. Jadi gitu Mbak kira-kira ya. Mungkin memang terbalik semuanya. Jadi kalau saya selama ini saya mengalami politik sejak zaman Bung Karno akhir dan awal Pak Harto sampai sekarang itu yang berlaku di Indonesia itu kanan. Amerika itu kanan. Makanya dulu yang kiri itu Uni Soviet atau Cina kan gitu. Nah sekarang Cina juga kanan lagi. Bahkan ada negara-negara kaya yang sekarang itu kanan atau kiri ora penting, yang penting badi. Jadi ada pelancong-pelancong atau pendatang-pendatang dari luar negeri ke Indonesia itu ada yang kawin di sini supaya menjadi orang Indonesia. Dia tidak kapitalis, dia tidak rakus, dia hidup bersama-sama dengan masyarakat Indonesia. Ada yang datang ke sini pokoknya golek badi. Arab agama apa ora masalah, sing penting aku badi. Arab nasionalis apa ora masalah. Arab PDIP apa PAN ora masalah, sing penting aku badi. Jadi ono Mas golongan sing kaya ngono kuwi dan jumlahnya oke banget ning Indonesia iki. Dan dia yang memiliki tanah-tanah di banyak tempat di kabupaten-kabupaten di Lamongan, di Gresik, di Jombang itu mereka sudah beli tanah habis-habisan. Bahkan ada yang tanah pertaniannya itu berjuta-juta hektar di daerah Indonesia Utara. Itu mereka itu politik kanan. Jadi kalau politik kanan di dunia ini adalah sing entek-entek dunya, Mas. Kalau dalam Al-Qur'an Al-Sabul Maimanah atau Al-Sabul Yamin itu adalah orang-orang yang berpihak kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.